Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba deh kita jujur pada diri kita sendiri. Siapa di sini yang sehari bisa membuka media sosial lebih dari 3 jam? Seperti TikTok, IG, Twitter, WhatsApp, atau mungkin scroll video pendek sampai lupa waktu. Rasanya baru niat buka 5 menit, ternyata sudah lewat 1 jam. Nah, teman-teman, media sosial itu sebenarnya bukan menjadi musuh bagi kita. Justru banyak manfaatnya, di mana kita bisa belajar, mencari informasi, berjualan, bahkan berdakwah. Tapi, media sosial juga bisa menjadi tempat yang paling mudah untuk membuat kita lupa menjaga lisan. Kalau dulu, omongan kita itu hanya didengar oleh beberapa orang saja. Namun sekarang, satu komentar atau satu postingan kita bisa dilihat ribuan, bahkan jutaan orang. Nah, dalam hal ini, Islam sudah memberikan pedoman untuk bermedia sosial, yaitu Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ayat ini memang singkat, tapi isinya sangat luar biasa, di mana Allah mengajarkan dua hal kepada kita, yaitu bertakwa kepadanya dan juga berkata benar. Menariknya, sekarang berkata itu bukan hanya lewat mulut, tetapi apa yang kita ketik, komentar, kita repost, share, bahkan caption yang kita buat, itu juga termasuk perkataan dan akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Kadang kita berpikir, cuman komentar doang, padahal satu komentar itu bisa membuat orang lain sedih, kehilangan semangat, bahkan merasa tidak berharga. Dan sering kita lihat, fenomena netizen yang gampang sekali menjudge orang. Ada yang salah sedikit langsung dihujat, ada yang beda pendapat langsung dihina, bahkan kita ikut komentar negatif hanya karena kita ingin meramaikan suatu postingan, atau bisa dibilang FOMO. Padahal ya teman-teman, keren itu bukan yang paling pedas komentarnya. Keren itu justru yang bisa mengendalikan jarinya sebelum menekan tombol kirim. Sebelum memposting atau komentar, coba kita tanyakan pada diri kita sendiri dengan 3 pertanyaan sederhana, yaitu berita ini benar atau tidak, dan ini baik atau tidak. Kemudian, ini bermanfaat atau tidak. Kalau sesuatu itu hanya menambah keributan dan menambah drama dan membuat sakit hati orang lain, mungkin kita simpan saja apa yang ingin kita sampaikan dan kita beristighfar dalam diri kita. Nah, teman-teman, perlu kita sadari bahwa jejak digital itu sangat nyata dan mungkin kita bisa menghapus postingan kita, tapi kita belum tentu bisa menghapus apa yang sudah diingat oleh orang lain. Dan lebih penting bagi kita tidak bisa menghapus catatan amal yang sudah dicatat oleh malaikat. Makanya sebelum kita mengetik dengan jari kita harus berpikir dulu dengan otak kita. Bayangkan, kalau akun media sosial kita dipenuhi oleh hal-hal yang bermanfaat, yaitu misalnya ilmu, untuk mengingat sholat, menyebar motivasi, atau sekadar memberikan komentar yang buat orang semangat. Setiap orang yang mendapat manfaat dari unggahan itu akan menjadi amal jariah bagi kita sendiri. Nah, teman-teman yang saya banggakan, menjadi Gen Z bukan berarti harus mengikuti semua tren. Justru kita bisa menjadi generasi yang cerdas secara digital, sekaligus berakhlak mulia. Jadilah pengguna media sosial yang tidak hanya aktif membuat konten, tetapi juga aktif menjaga etika. Ingat ya, followers yang banyak belum tentu membuat kita mulia. Yang membuat kita mulia adalah ketika Allah ridho terhadap setiap kata yang kita ucapkan dan setiap tulisan yang kita bagikan. Semoga setelah ini kita bisa berhati-hati dalam menggunakan media sosial kita. Sekian yang saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.